Ya betul Pak, yang di Palembang ini. Brawijaya, Unip ya Brawijaya. Ya betul. Boleh, boleh. Baik. Ya, saya cari dulu ini slide-nya. Ini perlu di show atau enggak ini? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, jadi saya skip ya sebagian karena saya gabung. Tiba skip dulu, ini sudah tadi dibacakan ya. Kita mulai dulu ya. Jadi kita obrolin sedikit bahwa jurnal itu produk yang written document katanya, dan bisa juga jurnal itu didapat dari oral research presentation. Jadi kalau dari proceeding kemudian paper itu selected, maka kadang-kadang juga ditawari untuk di-upgrade ya menjadi journal paper. Kemudian perlu diperhatikan bahwa writing in journal paper itu mungkin yang SD terutama ya pasti mengalami intimidating katanya ya. Kita benar-benar kejar-kejaran dengan deadline, baik deadline kuliah maupun deadline dari supervisornya. Kemudian juga time consuming ya. Tetapi untuk lecturer dan scientist memang wajib ya, apalagi sekarang pemerintah kita memang getol sekali mendorong dosen-dosennya untuk menulis artikel di publikasi-publikasi dunia ya. Perlu diperhatikan, jurnal artikel itu biasanya juga memiliki format yang berbeda-beda tergantung afiliasi dan asosiasi mereka. Nah, yang terpenting di sini qualified journal, jadi yang qualified ya, will be accredited and index at official institution. Nah, ini perlu hati-hati juga. Jadi tidak semua badan itu accredited atau index well. Jadi untuk negara kita sangat beruntung pada sejak tahun 2017-18 sudah mulai mencetuskan yang namanya SINTA ya, Science and Technology Index. Jadi dia sekarang juga sudah masuk sampai ke rankingan jurnal, sehingga memudahkan para dosen-dosen kita untuk mencari jurnal, tidak perlu lagi kesana kemari istilahnya ya, karena sebagian besar jurnal yang baik itu sudah ada di SINTA. Tinggal dibuka SINTA, nanti akan ketemu jurnal yang diinginkan.
Nah, sekarang trennya adalah teknologi informasi ya dan komunikasi. Jadi hampir seluruh aspek juga akan memanfaatkan TIK ini. Nah, sehingga melalui pedoman yang terbaru ya, yang terbaru tahun 2001 Bapak-bapak ya, itu Juli nanti ya, sudah keluar ya. Pengelolaan TIK itu sangat diwarnai dengan online atau menjadi e-journal atau online jurnal gitu ya, sehingga proses elektronik yang lebih dikedepankan. Nah, ini tampilan dari keputusannya. Pedoman detailnya biasanya menyusul mungkin akhir tahun atau awal tahun depan ya. Yang terakhir yang sudah terbit itu yang pedoman tahun 2018, tapi kita menggunakan SK ini ya. Jadi sekarang trennya online jurnal itu dimulai dari submission, reviewing, editing, sampai ke publishing. Jadi mulai dari submit, dia mulai memasukkan, kemudian nanti proses review juga. Nah, di proses review ini masih banyak sekali yang belum full online. Nah, jadi diharapkan kalau sekarang tadinya orang menduga ini akan full online diminta, ternyata masih berbaik hati ya, Ristek Brain-nya masih ada poin untuk yang blended gitu ya. Tapi ke depan mungkin tahun 2024 sudah full online ya, mulai dari reviewingnya, editing, sampai ke publishingnya. Walaupun request untuk print edition itu tetap diberikan kalau memang dibutuhkan ya, misalnya untuk perkaya library yang ada. Ini permasalahan perjurnalan di Indonesia itu dirangkum menjadi 5. Yang pertama, visibility dan accessibility. Orang nggak tahu ya bahwa ternyata ada jurnal IT yang spesifik di perkebunan ya, atau pertanian barangkali, itu ternyata ada misalnya ya. Saya pernah mereview tahun ini juga itu di Kalimantan, sebagian papernya itu ada terkait dengan smart farming. Nah, itu bagus sekali saya pikir ya. Selama ini kan hanya smart city, smart device gitu ya. Oh, ternyata dia pakai juga, bahkan sampai ke AI juga untuk farmingnya ya. Yang kedua, artikel manajemen proses ya, masih banyak juga yang tidak sepenuhnya baik tata kelolanya ya. Saya pun juga ikut sangat banyak sekali ya, mungkin sudah kalau total udah lebih dari 100 barangkali ya, yang saya ikut baik yang continue maupun yang incidental. Kemudian juga scientific journal publishing quality, ini pun masih banyak ditemui ya. Saya juga terpaksa menolak permintaan beberapa orang untuk menjadi review, beberapa jurnal, dan karena memang saya lihat belum dulu saya pikir ya. Termasuk juga mutunya ya. Jadi mutu itu terkait dengan quality jurnalnya, bagaimana sumbangsih nanti artikel itu. Walaupun memang untuk jurnal kelas bawah tidak bisa mengharapkan high quality paper ya. Tentu kalau author yang apalagi yang dapat pendanaan besar, dia akan lebih submit ke jurnal-jurnal high flight jurnal ya. Nah, ini quality assurance ini sangat terkait dengan biasanya reviewersnya, tim editing, dan manajernya yang mengatur style ya. Termasuk juga artikel substansi ya. Pemerintah itu melalui peraturan yang terbaru sudah mengupgrade itu menjadi 8 unsur penilaian ya. Jadi yang pertama itu yang dicetak ada penamaan jurnal, kemudian kelembagaannya, penyuntingan dan manajemen jurnal, substansi artikel, kemudian ada gaya penulisan, kemudian penampilan, keberkalaan, dan penyebarluasan. Jadi sampai sejauh ini kita akan pakai 8 unsur. Jadi 8 unsur ini yang harus dipegang baik dari editor of chief, associate editornya, editorable, dan manajer lain-lain ya. Karena setiap langkah yang diambil harus mengacu ke sini agar dia bisa terakreditasi dan terus mempertahankan akreditasinya. Bobotnya itu ada seperti ini, tetap 100 poinnya. Nah, tetapi sekarang pergeserannya, substansi itu bobotnya lebih besar daripada manajemennya. Nah, jadi walaupun dia hanya ada 2 poin yang dinilai, tapi perhatikan ya, untuk substansi artikel itu mencapai 41%, ya, jadi sangat besar sekali. Ada catatan tambahan khusus untuk yang peringkat 2. Jadi jurnal ini juga berubah-ubah ya. Tetap 6 juga sih. Dulu juga zaman kalau saya pertama kali dapat akreditasi tahun 2003-2004 itu masih sistem ABCD. Setelah itu baru berubah ya. Yang C tadi tidak dianggap akreditasi, jadi hanya A dan B saja. Nah, terakhir baru diubah dengan sistem Sinta 1, 2, 3, 4. Jadi seolah-olah Sinta 1, 2 itu adalah A dan B-nya gitu ya.
Nah, yang real akreditasi itu dari dulu itu ada Sinta 1 dan Sinta 2. Walaupun dalam SK terakhir sampai Sinta 6 itu pun boleh dianggap terakreditasi ya. Walaupun skornya saya lihat itu sampai 40 ya, itu rendah, tapi dia udah dianggap bisa memberikan baik gitu ya, masih dianggap baik. Catatan untuk yang peringkat 2 itu selain nilainya 70, nilai substansinya harus 26. Artinya 50% minimal dari substansi artikel dan gaya penulisannya itu terpenuhi oleh jurnal yang bersangkutan. Memang untuk jurnal nasional target tertingginya itu adalah Sinta 2 dahulu gitu ya. Karena untuk Sinta 1 kita ada tambahan, misalnya harus selain nilainya juga sangat tinggi ya, jadi harus top semua dapatnya, diutamakan yang Scopus.